Kalau beban lebih ke ekspektasi orang sih. Ekspektasi orang kan melihat kita itu, pinter, apa segala macam. Meanwhile, kita kan juga cuma manusia biasa ya, Bun. Yang juga punya salah. Karena pastinya semua manusia ada kekurangan juga. Kita tidak lepas dari kebodohan juga ya. Oh my god, itu aku bodoh banget ya. Padahal itu one of my regret sampai sekarang sih. Agak tersiksa sedikit sih, cuman emang tujuannya untuk nge-challenge diri sendiri gitu. Pekerjaan itu jauh beda banget dunianya tuh, tiba-tiba harus catwalk. Oh my. Dan itu benar banget, itu kita 24 jam non-stop. Ya, sampai kapalan kaki kita. Kalian bertiga setelah terpilih jadi putri pernah dibully nggak? Sampai sempat ada yang namanya gosip atau isu-isu tentang misalnya sama putri berantem atau mungkin ada yang kirim sajen demi menjatuhkan lawan. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Endul TV. Hari ini, aku kedatangan 3 perempuan cantik, inspiratif, pinter. Mereka adalah Putri Indonesia Intelligentsia 2024. Waduh, intelijensia itu kayaknya emang image-nya kayaknya berat banget gitu ya. Karena harus pinter sekali. Tapi ini aku akan perkenalkan satu. Ini yang datang ke rumah Pejaten adalah juara 1, juara 2, juara 3 Putri Intelligentsia. Yang pertama, halo Lady Diandra dari DKI 2 ya? Betul, Oke. DKI 2. Halo semuanya, salam kenal. Panggilnya Lady apa panggilnya Diandra? Lady boleh. Lady. Oke, Lady ini adalah lulusan King's College London dengan gelar Master of Science di Public Policy and Management. Dan dia pernah bekerja di PBB Indonesia selama 4 tahun. Juga sering mengisi sesi pembicara Youth Entrepreneurship. Betul banget. Wow. Aku kok minder ya? Dan sekarang, dulu kan kamu di PBB Indonesia dulu 4 tahun, sekarang di PBB Bangkok ya? Sekarang di UNDP Asia Pacific, betul, yang base ada di Bangkok. Wow. Oke, dan Lady Diandra ini adalah cucu dari musisi Chris Patikawa. Betul sekali. Betul kan? Oh, berarti Maluku ya? Maluku banget, Maluku. Ambon manis sih. Oke, ini sekarang adalah yang kedua. Novita Pati Pelohi. Wah, Maluku juga. Pati Pelohi itu nama Maluku juga dia. Iya, Pati Pelohi. Wah, ini zamannya berarti lagi naik-naik musim-musim Ambon. Lagi kena film Glenn ya kan? Iya, lagi Maluku Pride. Maluku di 1-2 ya kan? Ini Maluku yang Maluku di Bapak, Ibu? Bapak. Sama. Iya, sama Bapak. Ini dua-duanya sama-sama orang tua Bapak adalah Maluku. Iya, Maluku. Ambon kan ya? Ambon. Ibu? Jawa. Jadi ini mix antara Ambon dan juga Jawa ya. Iya. Oke, ini Novita Pati Pelohi, dia adalah lulusan Ekonomi Manajemen Undip, cum laude. Minder amat ya ke. Dan dia pengusaha muda di bidang bistro dan golf di Yogyakarta dan juga sering menjadi pembicara di bidang wirausaha. Iya, betul. Betul, Wow. Bun. Itu usaha bisnisnya udah berapa lama? Usaha bisnisnya udah dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Jalan sampai sekarang improve sih, Bun. Ya. Di bagian... Udah balik modal belum? Itu agak sabar dulu ya namanya. Namanya juga usaha. Enggak, soalnya kalau gue usaha nih maksimal 2 tahun udah harus semuanya balik modal BEP lah gitu kan. Iya, tapi memang ada target untuk BEP. Cuman karena ini kan baru dan masih banyak improvement yang harus dikerjain juga kan, Bun. Jadi ya semoga dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun udah BEP ya, Bun. Lama 5 tahun. karena itu menurut Vita sih skupnya agak besar sih dari segi bangunan, maintenance, operasional dan lain-lain. Oh, gitu. jadi kamu bikin ada kayak driving range, Bu. Oke. Driving range. Jadi memang di usaha Vita itu memang mau memprovide semuanya tuh ada gitu. Jadi ada driving range, ada restorannya juga, ada locker buat jadi mandi lahannya segala gede macam. berarti ya. Lumayan sih, 2 hektar lah kurang lebih. Lumayan ya 2 hektar. Kurang lebih. Kira 2 meter ya 2 hektar loh.
Oke, ini yang terakhir adalah yang juara ketiga ya. Ya. Dia adalah Miracle Sitompul. Miracle kayak nama klinik. Dari Jambi, dan dia adalah lulusan kedokteran gigi UI atau Universitas Indonesia, predikat cum laude juga. Mewakili Indonesia pada World Expo Dubai tahun 2022 dan juga membuat konten edukasi, banyak konten edukasi di YouTube. Ya. Wow. Ini cum laude semua nih ya? Iya, alhamdulillah ya. Iya, puji Tuhan. Gimana rasanya menjadi apa ya? Ini kan apa ya? Mungkin sebagian orang penonton belum tahu di sini ya, bahwa sebenarnya Putri Intelijensia itu adalah bagian dari Putri Indonesia juga. Iya, betul. Nah, ini kenapa kalian bisa terpilih sebagai, dia ada Putri Indonesia nih, juara Ya. ini ya. Ada kategori Putri Intelijensia ini yang ngetes siapa? Mungkin mau Tes IQ kek, tes aku yang jawab apa? Boleh. Boleh. Oke. Jadi mau aku jelasin dikit aja ya Bun ya. Putri Intelijensia ini kan sebetulnya title yang muncul di tahun keberapa setelah Putri Indonesia itu didirikan. Oke. Karena salah satu endorsernya Putri Indonesia dari Yayasan Putri Indonesia itu sempat menjadi Menteri Pendidikan juga. Oke. Jadi ada concern bagaimana putri-putri itu dinilai oh cantik doang, padahal sekalipun bilang brand beauty behavior tapi brandnya sering nggak kelihatan gitu. Oke. Jadi makanya di situ dikasihlah jabatan atribut baru Putri Intelijensia. Sejak itu pertama dibilangnya Putri Iptek, lalu lama kelamaan jadi Putri Intelijensia, di mana salah satunya kita. Itu berarti harus pinter dong ya? Kan harus melewati tesnya dong. Oh Insya iya. Allah, ada beberapa lapisan tes yang memang kita lewati. Dan itu juga yang ngetes nggak main-main sih, dari UI ya, Iya. salah satu universitas. Profnya langsung sih, Profesor Prof. dari UI. Langsung kita ngelewatin IQ test, kita ngelewatin psikotes juga. Ada Wawancara, wawancara, debate juga. Isi esai, Ya. terus wawancara yang terakhir juga yang memang diwawancarai sama profesor di UI plus in-depth interview sama Bu Putri juga yang memang kita semua tahu what impress dari pemerintahan yang sekarang. Oke. Iya. oke. Intens. Ini beban nggak sih dianggap sebagai orang yang paling pinter se-Indonesia perempuan nih ya? Karena kan kalian kan lolos nih dan ada sampai ada ranking 1, 2, 3 nih kan. Begitu kumlot semua lagi. Aduh. Siapa yang mau jawab nih? Kalau gue sih beban ya. Iya. Dianggap pinter itu kan kalau kita melakukan kebodohan kayaknya lo nggak boleh bodoh gitu kan. Iya, bener sih. Sebenarnya kalau beban lebih ke ekspektasi orang sih. Ekspektasi orang kan melihat kita itu, pinter, apa segala macam. Meanwhile, kita kan juga cuma manusia biasa ya, Bun. Yang juga punya salah dan dosa. Punya kelemahan lah ya. Punya kelemahan, Punya. bener. Tapi dari situ ya sebisa mungkin gimana caranya kita bisa menginspirasi Betul. bahwa wanita itu nggak cuma cantik aja, tapi you have to smart also. Iya. biar bisa jadi wanita seutuhnya. Karena pastinya semua Iya. manusia ada kekurangan juga. Kita tidak lepas dari kebodohan juga ya. Kita ngomongin kekurangan dan kebodohan ya. Bodoh. Oke. Kita semua nih merasa bahwa kita ini smart enough lah ya gitu. Pasti ada dong kebodohan yang misalnya ya kayak gue misalnya gue akan bodoh kalau gue ketemu laki-laki. Gue banyak dibohongin lah ibaratnya gitu. Kalian ada nggak kebodohan-kebodohan yang sebagai seorang manusia pasti ada dong kekurangannya. Nggak Ya. mungkin 100% sempurna pinter gitu kan. Pasti ada kebodohan itu. Merasa bahwa diri kita tuh gue bego banget ya atau gue bohong banget sih waktu itu gitu. Iya. Kita bertiga kayak kebetulan banyol semua Bu dasarnya, jadi pasti ada. Mungkin Miracle mau jawab Iya. duluan. Apa ya? Duluan, Oh ya, kebodohan. jadi dulu pas SMP itu aku pernah dibully dan dikira cowok. Jadi pas lagi angkat telepon, itu dari mau pesen makanan online gitu, terus orangnya ngira aku cowok, jadi panggil Pak. Habis itu ya akhirnya karena aku masih kecil juga ya Bun, jadi ngaruh juga ke mental aku, dan ketika waktu itu temen aku nelpon, akhirnya aku matiin teleponnya. Bukan karena aku lagi di situasi yang nggak bisa angkat telepon, tapi karena insecure sama suara sendiri gitu. Menurut aku itu salah satu hal yang menjadi kebodohan ya, karena ngapain lo insecure sama suara sendiri gitu. Harusnya kalau Padahal emang kayak gitu ya, Mir. iya, padahal emang itu anugerah dari Tuhan, harusnya ya disyukuri dan nge-embrace aja kalau suara aku ngebas, dan actually bisa di-embrace, jadi kayak oh itu powerful loh punya suara ngebas gitu. Iya kan? Benar. Jadi ini soal cempreng. Oke. Oke, kalau aku sebenarnya
bodohnya tuh lebih ke love life sih Bun. Jadi emang love life itu bikin bodoh gak sih? Bodoh. Gue akuin gue agak bodoh. Karena aku pribadi orangnya kalau bucin sama satu orang tuh kayak cintanya sampai cinta mati gitu. Pol-polin lah ya. Sampai pol-polin karena pernah waktu satu experience itu udah ex sih. Jadi dulu ada suatu program dari universitas aku itu untuk bisa pergi volunteer keluar. Aku orangnya kan explore banget nih. Aku pengen lah ikut program itu karena itu programnya kita bisa milih mau keluar negeri bagian mana. Bilangnya sih volunteer, kedoknya sih volunteer padahal ya buat jalan-jalan aja gitu. Cuman aku bilangnya ini buat volunteer kok gitu. Aku izin lah sama si pacar ini. Ya Allah, kamu pacaran izin? Itu kan Bun, makanya itu bodohnya di situ. Kamu masih pacaran jangan ngatur-ngatur gue, enak aja gitu kan. Izin terus ya sudah karena aku udah jelasin itinerary-nya sampai proposal tentang volunteer itu. Terus habis itu aku boleh nggak gitu kan, terus bilang nggak boleh, ngapain kamu di sini nanti sama cowok gini-gini. Loh tapi kan ini ya at the end aku nggak berangkat. Terus aku flashback lagi, oh my god itu aku bodoh banget ya, padahal itu salah satu organisasi yang cukup besar gitu loh, cukup ya berpotensi. Terus ngeliat lagi, aduh bodoh banget sih ini dulu. Aku itu one of my regret sampai sekarang sih. Bapak pergi ke luar negeri itu ya? Iya. Gara-gara bikin cowok yang nggak jelas juga cenderungannya jodoh bukan juga gitu ya. Jadi udah pembelajarannya apa tuh? Pembelajarannya kayak nggak usah minta izin, hanya pemberitahuan. Besok gue mau kesini titik. Iya bener, betul. Karena gue pernikahan juga gitu. Besok aku kesini ya, oke gitu tuh. Bukan minta izin. Sekarang kan udah pintar. Kalau suami oke lah ya, ibu boleh nggak sayang mau gini. Nggak boleh, gue berangkat ya gitu. Tetap berangkat ya. Cuma ya gitu deh. Pokoknya pemberitahuan udah. Iya itu sih. Tapi paling bodoh ya. Itu iya sampai sekarang aku aduh kenapa ya dulu diikutin. Nah kamu katanya ngefans banget sama Afgan. Oh iya. Bisa andanya nih kalau tiba-tiba Afgan ngelamar lo dan dia membodohi kamu gitu. Oh kalau Afgan itu tanpa terkecuali mau aja sih. Pengecualian ya. Itu pengecualian. Dapat golden ticket. Nggak apa-apa sih kalau khusus Afgan Cahreza ya. Saya mah terima semuanya. Itu di pintu Afgan udah jalan. Iya. Oke, sekarang lagi nih kebodohan apa nih pernah dialami? Sebenarnya mungkin kalau aku, iya banyak juga sih Bun, tapi bingung ya milihnya karena setiap kebodohan kan akan di kepelajaran masing-masing ya Bunda bilang. Tapi mungkin kalau yang baru-baru ini pastinya di keputrian itu. Karena di Putri Indonesia itu. Ini kamu juga ada satu intelijensia lo ya? Gimana ya, seperti kita punya kekurangan. Tapi memang pas ikut Putri Indonesia itu kan aku sebelumnya pekerjaan yang cukup intens ya. Jadi dan pekerjaannya itu jauh beda banget dunianya tuh, riset serius, ketemu pejabat ngomongnya undang-undang, tiba-tiba harus catwalk. Kamu gitu. Pekerjaan kamu yang terakhir apa tuh sebagai tim narasi waktu itu bantu Pilpres waktu Prabowo Gibran. Oke. Serius ya, aku berangkat lagi serius banget. Serius. Dan ini juga kan lanjut UN jadi kayak lumayan intens gitu. Jadinya waktu pas ikut karantina bener-bener dilatih sama Mas Panca yang udah intens banget juga. Aku sering banget kena omel sama putri-putri yang lain karena selalu lupa plotting tempat di mana atau koreo abis ini gimana. Gitu. Dia salah. Sampai latihan GR itu kayak error terus jadinya. Itu karena kurang tidur apa gimana sih? Sepertinya karena kurang tidur. Karena karantina kita kan lumayan intens juga. Setiap hari tuh kita memang dapat jatah tidur 3-4 jam selama hampir 1 bulan. Bahkan kurang ya. Bahkan kurang kadang-kadang. Luar biasa. Kalau gue itu bakal senggol bacok gue. Iya. Nyenggol itu gue bacok. Karena hanya gara-gara masalah kurang tidur. Iya benar, itu ngaruh banget sih Bun. Kurang tidur itu jadi mood, terus semuanya tuh kayak jadi emosi jadinya. Jadi karena transitioning between two worlds juga, jadinya ya pastinya butuh waktu untuk adaptasi kan. Jadi sering dipanggil sama Mas Panca, DKI 2.
gitu. Iya, DKI 2. Karena tadi koreografer dance-nya kurang hafal segala macam. Nah, tapi oke lah, itu bukan masalah itu. Iya sih, ya. Kalau dance doang kita ya enggak semua orang juga bisa dance ya. Iya. Oke. Tapi gue cicilannya sepatunya rusak sendirian, yang lainnya nggak ada yang rusak, aku doang kayaknya. Oh, jadi kamu ulang-ulang terus. Ini ngomong-ngomong. Ini kan semua tinggi 170 nih ya? Iya. Aku enggak. Oh enggak? Enggak. Oke. Kok bisa masuk? Mestinya kan putri-putri itu harus di atas 170. Nah, sepertinya tuh tahun ini karena kita punya tema The Authentic Beauty of Indonesia, dan rata-rata memang tinggi di Indonesia kan memang kurang dari 170. kurang dari 170. Dan sepertinya ada kebijakan langsung itu Bun untuk dari Putri Indonesia ya, dari yayasannya untuk embracing different beauties of Indonesia tuh kayak gimana Iya, sih. iya. Tapi tetap naruh Tapi tetap bottomnya naruh. juga. Bottomnya berapa? boleh. Oh, tinggi. 165. 5 ya. Lo nggak bisa masuk lo. Tetap ada bottomnya karena kan Iya. memang dari segi fisik dan tinggi kita juga harus perform kan. Iya, Bu. iya. Jangan Pokoknya sampai. bisa masuk 170. Iya, Bunda tinggi ya, Bunda tinggi sih. Iya, Lumayan. Tinggi dia nih. Iya. Aku 178. Miracle tinggi banget, keren. Iya. Kamu? Saya 168. 168, oke, 165 ya. 165. Oke, berarti pakai high heel-nya udah harus Ditambah lagi 15. 15. Berasa enggrang. Iya, ini. Iya. Ini heels dari malam final kita, Bun. Ini Iya. Iya. Oh my. Dan itu Berasa iya enggrang nih. benar banget, Heeh. itu kita 24 jam nonstop. Iya, sampai kapalan kaki kita. 24 jam Latihan. non-stop harus pakai sepatu Non-stop. segini. Bahkan termasuk mandi dan di tidur. Iya. Berapa Bun? Istirahat masih pakai. Bisa masih Soalnya pakai. kalau nanti istirahat dilepas terus Pas pakai lagi tuh sakit banget. banget. Oh gitu. Iya, bahkan ada yang nggak cuman heels Bun, tidur dia udah make up on ada. Ada yang nggak ngapus makeup bahkan Iya. setelah kegiatan sampai besok dia pakai makeup yang Pakai sama makeup lagi. daripada kurang tidur gitu dan harus bangun jam 5 subuh buat makeup, mendingan ya udah makeupnya Karena sampai tidur. masuk kamar kan juga Wah, subuh. kulitnya badak juga ya. Dan bahkan aku pernah mandi nggak kena wajah biar makeupnya nggak dihapus. Iya. Jadi mandi badan doang tuh biar nggak ulang Effort makeup. banget ya, Mir. Daripada harus bangun subuh banget buat makeup lagi. Jadi Oke, ini berarti tidur ya jam berapa tidurnya? tidur kita biasanya jam 2 jam Jam 3. Jam 2 pagi, jam 3 Aku pagi, biasa jam 5 3. pagi harus bangun lagi. Iya. Terus on lagi. Iya. Oh iya sih, kalau Iya. gitu emang ya males lah ya disuruh jam pagi mending gue tidur aja gitu ya. Tapi kan nggak bisa tidur ya. Nggak bisa sih. Maksudnya kalau tidur juga tidurnya tidur ayam aja. Tidur Bu. ayam. Ini benar-benar sebulan kalian dikarantina untuk tidur sampai 2 jam 3 jam doang ini. Iya, Hampir karena sebulan. emang schedule-nya Padat. tight. Oh kerja rodi ya kalian ya. Kayaknya ya Bun, tapi no comment. Kita kayaknya memang diajarin disiplin, Disiplin. kan, Iya. kayak karena Militer. kan di apa namanya diseleksi nih siapa yang paling bisa untuk masuk ke internasional. Iya. Dan Indonesia tuh katanya jadwalnya masih lebih santai daripada Dibanding yang internasional. lain. Apalagi Wow. kalau ketemu yang Latin American, kalau Southeast Asian kan yang jago Philippines, Thailand, mereka Iya. kayak aku diceritain tuh mereka bisa latihan pakai heels, latihan catwalk bawa apa namanya stick beban gitu, harus muter 60 kali, jalannya jongkok sambil squat pakai heels. Iya. Jadi very intense, very Wow, crazy, wow. makanya diajarin untuk Iya. bisa kuat tahan banting dalam setiap kondisi. Dan aku dengar mereka heelsnya tuh nggak ada platformnya, Bun. Kalau kita kan masih ada tuh platformnya sekitar 7 cm mungkin ya. Mereka tuh bener-bener nggak ada. Jadi kakinya nukik banget, sakit banget itu. Iya. Ih, yang benar-benar yang tipis Iya, bawahnya. Stiletto style gitu. stiletto gitu. Gila sih. Wow. Jadi benar-benar kalian di ospek dengan pendidikan militer yang disiplin, bangun tidur 2 jam, itu pasti akan memancing kalian untuk emosi ya. Nanti bakal dilihat kan, siapa yang Iya. emosi nih bakal Bener. emosi. Iya. Kadang kan kalau kayak gitu behaviornya Kelihatan aslinya. aslinya. Pas lagi capek gimana. Kalau bacok terus ya. Marah terus tuh. Kamu katanya waktu di SMP pernah dibully kan, dikira laki-laki. Nah, ada pengalaman selain soal telepon tadi yang dianggap abang-abang nih. Oke. Terus kan sebagai orang yang tomboy ini atau laki-laki ini, gimana caranya kamu merubah untuk jadi bener-bener perempuan? Ini kan Putri Indonesia disiksa pakai high heels, 24 jam ya. Terus kemudian harus pakai make up terus urusannya. Iya, betul banget, Happy Bun. nggak?
Jujur sih enggak ya. Agak tersiksa sedikit sih, cuman emang tujuannya untuk nge-challenge diri sendiri gitu. Jadi ada cerita lucu. Jadi aku itu kan anak perempuan satu-satunya di keluargaku, dan di keluarga besar juga banyakan tuh cucu-cucu dari opungku tuh laki-laki. Jadi emang dari kecil tuh tomboy dan nggak pernah belajar dandan atau nggak pernah belajar gimana sih jadinya rasanya jadi feminin pakai dress, pakai high heels. Jadi aku nggak pernah punya heels sampai kuliah. Dan pas kuliah itu ada orang yang suruh aku ikut Abang None Jakarta. Terus aku udah nolak kan, aku bilang aku nggak bisa, bukan karena aku nggak mau belajar atau aku nggak pede, tapi karena aku nggak cocok untuk menjadi perempuan yang feminin gitu. Karena kan kalau None benar-benar harus kayak halo, perkenalkan gitu kan. Kayaknya gue nggak cocok gitu. Tapi akhirnya karena dipaksa, ikut nih audisi. Datang audisi, aku pakai flat shoes. Nyampe di sana ternyata mereka pakai heels yang 15 cm, rambut dicatok kayak curly-curly kayak gini. Aku nggak ngerti nyatok, aku pakai flat shoes, terus nggak pakai bulu mata, terus juga nggak pakai stocking. Ya udah, tapi pede-pede aja gitu kan. Abis itu ada wawancara juri nih sesinya, sama waktu itu Maria Selena, Putri Indonesia 2011 ya kalau nggak salah ya pemenangnya. Terus disuruh catwalk sama Maria Selena. Ya udah nih aku jalan nih, terus kata Maria Selena, kamu jalannya kok kayak abang ya, bukan kayak None. Wah itu sedih banget rasanya dibilang kayak gitu sama Maria Selena, Putri Indonesia 2011 gitu. Tapi dari situ aku insecure, cuman kayaknya aku pengen mencoba menjadi lebih perempuan sedikit, bisa nggak sih gitu, karena aku kan ya mau gimana pun akan menjadi ibu gitu kan. Aku pengennya jadi ibu yang bisa menyayangi anakku nantinya, bisa lebih lembut gitu, nggak setomboy dulu. Jadinya aku salah satu alasan ikut Putri Indonesia yaitu biar. Jadi kok pengen lembut? Anak-anak lembut. Nggak segitunya juga sih Bun. Ya. Cuman ya gitulah ceritanya. Terus sama paman-pamanku juga sering dinasehatin, kamu tuh jadi perempuan jangan terlalu keras, kamu tuh kayak laki-laki gitu. Bahkan dulu aku sempet pacaran, terus kata bosku di kantor, pas aku pacaran itu yang jadi laki-laki atau yang mengambil peran laki-lakinya aku, bukan cowokku. Sama dong kita. Ya, ya begitulah. Tomboy. Sekarang enggak, aku jadi perempuan sekarang. Wow, gitu. Kenapa laki tapi. Oke. Kalian bertiga setelah terpilih jadi putri pernah dibully nggak? Ini masalah crownnya kembar semua nih ya. Ini nggak bisa kembar semua. Silakan Lady. Ini merah, hijau, merah, hijau, biru. Kita dapat izin Bun kebetulan di tahun ini. Jadi after kita selesai deep interview, semuanya dikumpulin kan. Terus kita dapat pengumuman dari memang leadersnya YPI bahwa khusus tahun ini nih intelijensia semua dapat crown gitu. Jadi kita dapat kebijakan kayak kita boleh pakai crown yang emang salah satu dari kita ini udah punya. Jadi memang kita dapat privilege lah untuk bisa samaan pakai crown dengan warna dan desain yang emang udah disetujui. Ini beli di toko orange sama toko hijau nih? Mangga dua Bun. Iya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Iya. Mungkin kalau mau samaan juga bisa beli. Di blok berapa? Blok berapa? Blok berapa? Semuanya bisa punya crown. Jadi masing-masing dapat crown ini ya? Iya, jadi bukan karena kita yang inisiatif pengen sendiri karena menang atau apa gitu, enggak sih Bun. Semua emang izin, dan kalau misalkan kita ibaratnya tuh on duty lah ya, itu ya kita menggunakan crown. Iya, menggunakan. Sorry, berarti on duty pun harus pakai crown ini? Iya. Wajib ya? Iya. Kenapa gak ada yang cowok? Iya. Tapi lumayan lah kalau terkawin dipakai kan. Lumayan lagi ya kan, gitu kan. Oke, ini kan ngomongin tentang putri-putrian ya di Indonesia ini ya. Sampai sempat ada yang namanya gosip atau isu-isu tentang misalnya sama putri berantem atau mungkin banyak gosip-gosip nih ya kan. Misalnya contoh berantem kan, karena kan cewek-cewekan nih. Kadang-kadang ada yang lagi mau menstruasi ya kan. Mudi gitu kan. Berantem nggak sih kalian? Kita malah nggak ada. Kita terlalu capek untuk terlalu ngantuk. Jadi emang banyak sih yang bilang kayak putri-putri tuh pada berantem, terus
intinya nggak akur lah, mungkin karena terlalu kompetitif ya Bun ya. Tapi in real life-nya ya ampun kita sebonding itu, bahkan after Putri itu kita malah jauh lebih bonding lagi, bukber sampai berapa bukber kita bareng-bareng. Kita kan kebetulan semuanya sama-sama lelah ya Bun. Ada satu hal yang pasti bakal uniting kita semua akan ngumpul, nggak ada tuh yang namanya berantem apabila kita membuka snack. Iya. Karena memang padat banget kegiatannya dan latihan Korea terus, jadi kita lapar banget. Walaupun kita harus diet, tapi ketika ada yang buka snack, langsung ngumpul banget nyerbu ke yang buka itu. Jadi nggak ada sempet berantem, Seru banget. Nggak sempet. satu sama lain. Nggak ada ya. Pernah waktu itu ada kasusnya, ada hair clip yang hilang dari salah satu peserta gitu. Kita kayak langsung, oh ya mau bisa aja pakai punya aku. Iya. Jadi bener-bener Malah bantu satu sama lain. Aku tuh kan lumayan nggak terlalu feminim ya. Jadi ada beberapa baju yang udah nggak ngerti lah ini pasangnya gimana gitu. Tapi setiap orang emang udah dapat dari desainer masing-masing. Aku pasti dibantuin sama sesama DKI Jakarta. Ayo, Bener, bantuin. kerasa sih Iya. mereka inisiatifnya buat bantu, buat nolong. Sisterhood-nya lebih kerasa Iya. daripada rivalnya ya. Iya. Bener. Oke, kalau yang kirim-kirim sajen tuh misalnya kirim-kirim boneka kayak apa gitu, atau bunga-bunga atau apa gitu. Agak mistis horor, ya. mistis ya itu. Kan biasa kan Itu. swab, ada kompetisi-kompetisi apa kan kadang-kadang suka emang ada yang begitu-begitu kan. Iya, kayaknya itu memang harus dipatahkan sih. Soalnya kemarin nggak ada sama sekali, kita pun kalau misalkan udah balik ke kamar atau udah selesai acara itu ya udah Bun, nggak ada, maksudnya nggak ada hal-hal mistis at all, nggak Ada yang kirim boneka wayang kayak apa. Iya, boneka tuyul gitu ya, nggak ada. Jajan satu sama lain. Mungkin iya, kirim jajan, Malah ngirimin kirim makanan. snack. Iya, tapi beneran Bun, kadang kalau di grup tuh, guys di kamar ini aku punya snack banyak banget ya, kalau mau ambil aja ke kamar ini, kamarnya salah satu putri dulu nggak? Ini gitu. jangan-jangan di ada Iya, Dijampi-jampi lagi. kan dilompatin dulu 7 kali. iya, enggak ada Nggak sama ada sekali. sih. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya pernah dengar ada yang katanya digunting gaunnya. Cuman kalau di tahun kita sih nggak Clear ada. ya? Iya, clear Beruntungnya. banget. Clean and clear lah ya. Iya, clean and clear banget. Nah ini kalau kalian sebagai putri ini kan biasanya kan makan harus diatur nih. Ya kan? Selama karantina nih disuruh diet atau enggak? Atau misalnya makanan dihitungin nih harus sekian kalori, kalau olahragawan begitu kan dia dibatasin di makannya. Iya. Di sana waktu saat karantina makannya berlebihan atau emang ya udah pokoknya putri harus menjaga makanan. Sebenarnya kalau selama makan karantina kemarin kita emang dikasih makan tiap hari sih. Maksudnya bukan yang makan tiap maksudnya kayak yang 3 kali sehari gitu loh Bun. Terus kita juga dikasih kebebasan untuk breakfast juga kan. Tapi kalau memang harus menjaga badan, menjaga proporsi tubuh memang iya. Cuman kalau makan yang sampai dijatahin cuman nasi 100 gram gitu, enggak ya. Enggak. Dan lebih ke kesadaran diri sendiri karena Bener. kita akan memakai baju Iya. malam final tuh kan slim banget dan udah diukur dari awal kita karantina gitu. Jadi kalau selama karantina berat badannya naik, Ya, itu takutnya kita yang jelek tanggung sendiri karena bajunya kesempitan atau ada yang lepas benangnya gitu. Jadi kita menjaga. Nanti dulu, kalau biasanya kalau gue nyanyi tuh kalau di acara-acara Iya. gitu kan dapatnya nasi bungkus. Kalian dapat nasi bungkus atau dapat prasmanan? Nasi kotak. Nasi kotak. Nasi kotak kita dapat nasi Nasi kotak. kotak juga? Kalau prasmanan kan dari West, apa Dari namanya, dari hotelnya. Hotel. Tapi ada nasi kotaknya khusus juga. Iya. Yang porsinya emang udah diatur juga dan cukup generous sih dari Putri Indonesianya. Iya. sih. Iya, setiap hari. Setiap hari? Iya, setiap hari nasi 3 kotak. kali. 3 kali nasi kotak? Oh, 2 kali. 2 Karena kali. kan paginya Siang kita dan malam. Oh, Iya. breakfast di Betul. hotel. Ada hari di mana kita tuh bisa JR sampai jam 2 pagi. Iya, Nah, iya. itu kita dapat makanan ekstra. Oh, Iya. Kayaknya juga cukup pengertian. mitos Betul. sama kita. bakso gitu? Enggak pernah siomay. Standarnya sama berarti saya juga. Tapi kayak jadi emang cukup generous dan kan ada mitos yang kayak nggak boleh makan, harus Iya, ada yang iya. aneh-aneh kan modeling harus sampai ada yang makan kapas, makan ini. Wih. Padahal Iya, Putri beruntungnya Indonesia kita sih. enggak. Iya. Kapas. Ada Bun. Parah. Kita diajarin buat tetap healthy, even kita dapat Healthy, iya. kita selalu dikasih stok vitamin juga dari musik Vitamin. karantina. Betul. Benar. Wow, ya. Oke. Nah, ini mulai agak serius nih. Kalian adalah putri-putri Indonesia Intelligentsia. Iya. Iya, kan?
kalau tadi udah ketawa-ketawa, kita sekarang lagi mau nanya aku nih ya, kan di Indonesia ini belakangan ini lagi marak kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Benar. Nah, sebagian besar kekerasan ini pelakunya adalah orang-orang terdekat. Dan pernah ada pemberitaan terjadi juga di beauty pageant, kekerasan ya itulah seksual kayak pelecehan atau segala macam. Nah, kalian sebagai bentuk woman support woman, menurut kalian apa sih yang harus diperjuangkan? Ya aku udah. Iya. Bukan penilaian lo ya. Iya, ini kayak penilaian netizen. Iya, kayak interview ya. Iya, kayak interview. Interview lagi. Iya, mungkin kalau misalnya dari aku sendiri nganggepnya memang ini satu isu yang sangat concerning banget ya Bun ya. Data juga udah membuktikan lebih dari 90% lah anak muda tuh pernah dengar, pernah lihat, bahkan pernah mengalami. Baru-baru ini juga ada kasus kan yang di Banyuwangi yang kekerasan seksual yang dilakukan sama orang terdekatnya sendiri sampai harus mengalami tidak hanya kekerasan seksual tapi kekerasan fisik juga gitu. Dan mungkin di dunia beauty pageant yang sempat mungkin ada masanya yang lebih toksik gitu. Kalau sekarang kan kalau di Putri Indonesia kita juga dijaga banget sama para panitia-panitianya. Mungkin satu hal yang bisa diperjuangkan perempuan kalau dari aku sih ya pastinya perlindungan itu sendiri sih, perlindungan dari pemerintahnya juga ketika ada permasalahan seperti ini terjadi gitu. Dan ketika hal ini terjadi bisa tahu lah mereka harus mengadu kemana, mereka bisa dapat perlindungan seperti apa. Apalagi kalau misalnya ngelakuin kan orang tua sendiri, mereka nggak bisa ngomong ke siapa-siapa gitu, dimana orang tua itu harusnya jadi tempat berlindung. Pernah aku ngelakuin advokasi ini juga ke sekolah-sekolah, juga ada beberapa mungkin yang saking bingungnya memilih ya udahlah damai aja, padahal trauma yang dialami anak itu kan sampai dia gede, dia ngalamin di mana ya waktu itu ke SMP, salah satu SMP di Jakarta, dia ngalamin dan trauma sampai nggak mau masuk sekolah gitu. Jadi menurutku selain dari perlindungan itu sendiri, juga ketika misalkan salah satu mengalami trauma, juga jelas akses kesehatan apa yang bisa dia dapetin, baik itu dari fisik ataupun dari psikologisnya juga. Tapi kalau misalnya menanggapi gini, misalnya apa tuh kan ada yang orang lapor polisi nih ya. Ini aku kemarin di video ada korban pelaku pemerkosaan oleh orang terdekat ya kan. Kemudian dilapor polisi tapi pelaporan itu lambat banget. Sementara ini orang udah traumanya udah. Dan pembuktiannya juga agak susah ya gitu loh, karena kan melaporkan juga dibutuhkan keberanian untuk lapor dan visum itu sendiri kan gitu. Iya Bun. Advokasi yang kalian lakukan seperti apa misalnya? Mungkin kalau dari aku itu sebenarnya kalau misalnya dari institusi kan ya birokrasi pasti ada proses birokrasinya. Terus memang kalau sekarang kan undang-undang kita juga mewajibkan ada wali atau orang tuanya sendiri yang melaporkan gitu. Bahwa timur ke barat wali. Itu beda wali. Beda wali. Itu beda wali. Ibu-ibu bapak-bapak. Biar saya lanjutin Bun. Jadi kayak agak susah juga mau ngelapor gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih makanya penting banget advokasi kita sebagai perempuan-perempuan yang ada di sini tuh membuka pintu lah ketika adik-adik atau teman-teman kita punya pelaporan seperti itu, tahu harus ngelapor ke siapa ketika orang-orang terdekat ataupun institusi tidak bisa kasih. Nah sebenarnya di Indonesia juga kan ada banyak institusi-institusi itu gitu, baik dari LBH ataupun memang klinik-klinik psikologis yang memang concern sama hal seperti itu. Jadi bisa sih. Bahkan kalau sekarang ini kan ibaratnya kalau kasus-kasus itu kan kadang-kadang wah kayaknya sekarang itu kekuatannya media sosial. Betul. Ini kasus itu harus diviralin. Benar. Dan kadang juga aku merasa mereka itu masih takut untuk speak up gitu loh Bun. Mereka takut speak up karena malu, karena malah nanti di counter back kayak gitu kan. Dan aku juga setuju dengan adanya perlindungan itu memang sudah selayaknya perempuan itu betul-betul dilindungi hak asasinya untuk menghindari pelecehan-pelecehan sekecil kita di catcalling itu sangat mengganggu banget ya Bun. Cuman kadang ada sebagian orang itu masih menyepelekan hal itu. Gitu. Dan ya dari aku untuk speak up perihal perempuan ini tuh harus didukung banget sih Bu.
gitu. Iya. Dan yang bisa kita lakukan ya yang pertama kali, yang paling mudah adalah tidak memberikan stigma negatif kepada korban-korban pelecehan, karena banyak kasus-kasus di mana misalkan mereka mengalami kekerasan tersebut di umur 15 tahun, kemudian baru berani speak up di umur 25 dan 25, itu nggak sedikit gitu loh kasus yang seperti itu. Itu untuk pembuktiannya juga susah kan? Betul, betul. Kapan laporannya kapan? Betul, betul. Benar-benar. Makanya itu jadi ya, dan ada stigma dikira ngaku-ngaku lah atau apa, kemudian juga masih ada yang menganggap kalau udah pernah merasakan kekerasan seksual berarti udah nggak suci lah atau apalah, dan menurut aku itu kita harus hapuskan biar kedepannya kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual bisa ditindak dengan lebih baik lah seperti itu. Media sosial sih Bun, memang Sosial juara satu kalau untuk bisa bantu. Nah, terus gini, ini terakhir ya. Ya. Ini intermezzo aja. Ini kan sekarang banyak sekali yang netizen tuh ngebully atau misalnya secara serentak nyerang negara mana gitu. Terus kita bangga gitu bahwa banyak loh yang itu netizen orang negara ini kena mental tuh, ya kan? Menurut kalian gimana? Kalau gue sih nggak bangga sih, karena itu artinya apa ya? Mendidik kita untuk mendingan lo bikin sesuatu yang teknologi yang keren daripada cuma sekedar bully-bullyan gitu loh. Itu nggak cerdas, ngerti gak sih? Kayak membolehkan, bahkan Ustadz bilang serang aja negara itu gitu. Oh wow. Itu lagi rame ya Bun ya? Ya kalau yang bangsa banyak lah gitu. Bahkan misalnya ada aktor Korea diserang rame-rame, kena mental tuh orang, ya kan? Wasit kemarin juga. Iya, contohnya wasit kemarin. Misalnya gitu kan. Iya, cukup kena prank kita semua kemarin ya Bun. Kalian keren gak sih sama-sama ngebully nih ya, sama-sama netizen ini sama-sama kompak untuk menyerang seseorang? Menurut gue sih nggak keren. Itu daripada kalian kayak ini, gue ya nggak tahu kalian, daripada kalian netizen ngebullying orang, mendingan lo pikirin sesuatu teknologi, ciptain apa yang membuat kalian tuh maju gitu loh. Kalau kalian gimana tuh? Keren nggak? Mau aku jawab ya nggak? Mungkin kalau menurut aku Indonesia tuh mungkin nggak se-fun fact itu ya Bun ya. Kan dibilang netizen paling julid. Iya, netizen paling julid. Terus bangga dia prestasinya netizen paling julid ya. Makanya kalau dari aku sih, ya aku yakin teman-teman pasti jawabnya sama ya, kayaknya. Iya sesuatu sih. hal yang keren. Yang bisa dibanggakan juga. Iya, karena itu ada Bun, maksudnya itu juga dialami oleh beauty pageant kan. Ada tadi tuh lihat di salah satu media Indonesia ada reminder tentang mental health, bagaimana ada satu beauty pageant di US. Dia dibully abis-abisan sampai dia akhirnya memilih untuk suicide. Memilih untuk bunuh diri gitu. Ya, jadi kayak penting banget untuk kita sama-sama netizen juga ya mengalihkan, misalkan memang nggak suka sama konten itu, ya udah lihat yang lain yang suka yang mana, karena mungkin kita ngerasa fun dalam commenting sesuatu yang jelek tentang seseorang tanpa kita tahu bahwa kalimat yang kita tinggalkan itu sebenarnya bisa benar-benar ngebunuh nggak cuma karakter tapi diri seseorang. Dan bagaimana cost mental health itu kan besar banget untuk seseorang. Kalau Bunda kan emang strong woman, tahu nih prinsipnya apa, ininya dikelilingi oleh orang-orang yang suportif juga untuk sama-sama ngebangun diri, tapi nggak semua orang di Indonesia kan punya itu gitu. Dan kayaknya pemerintah yang sekarang juga, maaf ya Bun jadi serius, kayak kita juga, Bunda juga udah banyak ninggalin banyak prestasi yang bikin Indonesia dikenal secara positif. Kita punya aktor-aktor keren yang dilihat secara positif, sutradara keren juga, lagi meningkat-ningkatnya nih Indonesia di mata dunia, dikenal. Even kayak konser-konser luar negeri juga willing datang ke Indonesia karena tahu betapa positifnya orang-orang Indonesia. Kayaknya baiknya itu kita tambahin gitu loh, raport-raport positifnya Indonesia daripada dikenal netizen yang suka julid. Dan itu termasuk kategori negara dengan IQ yang terendah. Termasuk salah satu yang terendah. Itu kan agak gimana ya gitu kan. Nah, kalian kan adalah wanita-wanita yang dianggap mempunyai intelijensia dengan sangat bagus, karena kalian juga sekolahnya semuanya cum laude gitu kan ya. Amin. Tapi kan maksudnya gimana tuh menanggapi dengan misalnya ini kan aku baca di media bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang IQ-nya terendah, terus sering sering jadi netizen terjulid seluruh dunia gitu kan. Iya, kalau aku sih sebenarnya orang Indonesia tuh pinter-pinter loh Bun. Maksudnya ada salah satu pengalaman aku besok kan
mau jadi speaker tentang mental health juga. Dan itu dia pengusungnya itu orang Indonesia yang beliau ini sekolah di luar negeri dan disupport sama US. Itu pinter banget dan beliau cerita. Yang nyupport siapa? Orang Indonesia yang nyupport siapa? Luar negeri. Amerika. Top. Iya. Saya kan nyupport Indonesia. Tapi dia orang Indonesia gitu. Pinternya luar biasa, Bun. Beliau orang dokter dan kita sempat sharing memang orang Indonesia tuh sebenarnya pinter-pinter. Cuman memang literasi kita untuk membaca dan media sosial yang seharusnya mungkin bisa ya dilakukan untuk baca sesuatu hal yang positif, tapi malah jadi hal-hal yang negatif kayak TikTok isinya pacaran semua. Terus atau gue kata skincare, kalau gue kerjaan skincare. Iya, jadi sebut merek ya. Iya, media sosial ya banyak lah ya sekarang media sosial itu digunakannya itu untuk hal-hal yang kurang baik lah. Jadi mungkin menurut aku itu sih yang membuat yang seharusnya otak kita itu punya kemampuan dan capability yang lebih, tapi karena asupan yang diterima dan apa yang dilihat dibaca itu kurang, jadi ya itu membuat orang-orang Indonesia jadi kurang pintar. Tapi harus baca ya. Harus baca. Betul. Bukan bodoh ya, tapi memang bukan bodoh, tapi memang harus banyak membaca. Dan masalah pendidikan tuh sesuatu yang kompleks banget, Bun. Bukan cuman dari kemauan pribadi, tapi menurut aku itu sistemik gitu. Kita bisa lihat dari masalah di birokrasi pemerintahannya, kemudian dari kualitas guru, kemudian dari kurikulum. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari satu sudut pandang aja gitu doh. Dan result dari tes PISA, jadi PISA ini salah satu tes yang mengetes literasi, numerasi, dan sains dasar gitu ya. Dan hasilnya Indonesia itu cuma 25% anak-anak Indonesia yang usia 15 tahun itu yang melewati standar minimalnya. Cuma 25%. Iya, itu cuma 25%. Kalau yang numerasinya itu lebih sedikit lagi yang melewati standar gitu. Jadi memang bagian pengetahuan dasarnya aja itu kurang banget. Dan menurut aku ya numerasi dan literasi itu adalah hal yang menjadi syarat untuk kita belajar hal lain gitu loh, untuk kita menentukan keputusan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi walaupun kita mau menjadi profesi seperti nelayan, chef dan sebagainya, itu juga harus punya pengetahuan dasar masalah bisa nggak membaca gitu. Bukan tahu A, B, C, D, E, tapi actually memahami bacaannya apa gitu kan. Ibaratnya seperti ini, banyak orang bisa mengaku sebagai ustadz, tapi ustadz yang punya sertifikasi nggak banyak. Nggak banyak, betul. nggak semuanya. Jadi itu yang maksudnya itu kan, bahwa dia punya, ya memang dia punya certified, dia punya sertifikasi itu kan, dia memang paham di situ. Oke, good. Ya wes lah. Wow, serius banget ya, Bun. Akhirnya. Ini berasa kayak deep interview ulang. Iya, nggak apa-apa. Ini kan tadi kan udah konyol-konyolannya, ya kan. Iya sih, benar. Walaupun sebenarnya yang lebih berat lagi lebih banyak ya. Cuman ya oke, nggak apa-apa. Aku udah senang banget nih bisa ngobrol dengan 3 perempuan yang lagi paling pintar tahun 2024 kan ya? 2024. Ini adalah wanita-wanita paling pintar di tahun 2024 dan mereka semuanya, ingat ya guys, mereka semuanya kumlot ya. Jadi jangan lupa buat kalian-kalian perempuan-perempuan di sana, jangan bodoh. Walaupun kita punya kebodohan, tapi bodohnya yang lucu ya. Tapi kalau kalian pesannya adalah belajar, baca, optimalisasikan kemampuan potensi. kalian ya. Jadilah diri terbaik versi diri kita, cari platform yang bisa mengembangkan diri kita dan nggak usah sibuk-sibuk julid ya, Bun. Daripada energinya buat julid, mending mempelajari aja. Energinya buat diri sendiri. Fokus sama our circle of influence daripada berusaha untuk ngurusin orang lain gitu ya. Iya. Karena kan perempuan-perempuan ini kan bakal jadi ras terkuat di muka bumi. Mak, saat ini udah lebih banyak Bon perempuan daripada laki-laki kan? Oh ya? Iya. Poligami makin banyak loh habis Waduh. Waduh, jangan dong. Guys, makasih banget. Oke, and thank you so much udah hadir di Rumah Pejaten and see you in the next content. Bye-bye. Bye. Bye.